Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat berkuliah seperti biasa dan bertatap muka. Berjumpa lagi dengan saya, Agustinus Evindarjo. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulang dan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah Psikologi Industri. Setelah ini langsung saja ke materinya. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang akan saya bawakan ini saya mengambil dari model psikologi industri dan sedikit saya membaca-baca pada makalah yang saya cari di Google. Langsung saja ke materinya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi psikologi fisik dan psikologi tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Keselamatan dan kesehatan tempat kerja atau workplace safety and healthy mengacu pada kondisi psikologi fisik dan psikologi pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Jika pembacaan saya kurang jelas dan kurang bisa dipahami, dapat dicermati pada layar. Selanjutnya yakni tujuan dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah tujuan dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja? Yakni untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja yang sering terjadi yakni kecerobohan personal, lingkungan fisik, kecenderungan terjadinya kecelakaan atau insiden promus. Yang terakhir yakni kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Selanjutnya yakni strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Yang pertama, mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan. Yang perlu kita awasi yakni 1. Tingkat kejadian, tingkat frekuensi, dan tingkat keparahan. Selanjutnya yang kedua, pencegahan kecelakaan. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang keempat, manajemen tindakan. Yang kelima yakni program kesehatan. Beberapa hal ini yang perlu kita perhatikan dalam strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Mengapa kita perlu memperhatikan lingkungan kerja yang aman? Karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan 1. Peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Yang ketiga, penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari peningkatannya partisipasi dan rasa kepemilikan. Yang terakhir yakni rasio seleksi tenaga yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan. Karena hal-hal berikut, maka dari itu kita harus selalu dan penting untuk memberi lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk para pegawai atau pekerja yang sedang bekerja dan mereka supaya dapat nyaman saat bekerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena jika kita menjaga kesehatan dan selalu memperhatikan kesehatan, wabah dan penyakit akan menghindar dari diri kita. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita seperti biasanya lagi dapat berkuliah seperti biasa dan bertemu bertatap muka. Terima kasih.